Menikah saat SMA part 35. Setelah kejadian tadi, mereka berdua disuruh ke ruangan keluarga. Bunga berjalan agak di belakang Boy. Mereka berjalan dengan tangan yang saling mengait satu sama lain. "Jangan takut," ucap Boy pelan. Kemudian, mereka duduk di sofa ruangan keluarga. Di sana sudah ada mama dan maminya. "Sejak kapan kalian seperti itu?" tanya sang mami ketus. Bunga menggigit bibir bawahnya. Ia takut melihat Dinda seperti itu, seperti harimau betina yang habis kehilangan anak. "Baru tadi, Mi," jawab Boy santai. Bunga menatap Boy. Ia menatap orang yang tidak membalas tatapannya itu. "Bukan jawaban itu yang Mami inginkan." "Terus?" tanya Boy. "Sejak kapan kalian berkelakuan seperti tadi?" ulang Dinda bertanya. Mama Bunga menekan dahinya bingung. "Berkelakuan apa, Jeng?" tanyanya. "Itu loh, Jeng. Tadi aku lihat mereka lagi pelukan udah kayak suami istri beneran," tutur Dinda kesal. Sang mama tertawa mendengar penuturan Dinda. "Kan mereka memang suami istri beneran." Boy pun menahan tawanya, sedangkan Bunga masih diam tak bergeming. Iya, tetapi kan seharusnya mereka belum berpelukan seperti tadi." "Mi, kami udah gede. Kami tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kami juga udah sah," sanggah Boy. Dinda sang mami bangkit dari duduknya. "Ah, gak taulah, terserah kalian." Kesalnya kemudian Dinda pergi dari ruangan ini. Mama Bunga tertawa renyah akibat kelakuan besarnya itu. Lagian betul yang dikatakan Boy mantunya. Mereka udah besar, jadi suka-suka mereka mau ngapain. Udah sah pun, gak skuy. "Ya udah, Mama mau ke belakang aja kalau gitu. Yang penting kalian jangan buat-buat yang itu dulu. Belum masanya," tutur sang mama lalu meninggalkan Boy dan Bunga. Beberapa hari setelah kejadian di dapur, Bunga jarang keluar kamar. Ia malu menampakkan wajahnya pada mertuanya itu. Sangat malu. Jangankan itu, Bunga saja memberi pembatas antara dia dengan Boy saat tidur. Iya, meskipun dari dulu ada pembatas, yakni bantal guling. Tapi kali ini pembatasnya lebih banyak. Ada berlapis-lapis bantal guling yang sengaja ditimbun. "Nah," panggil Boy. Bunga berdehem dengan tatapan yang masih fokus pada layar ponselnya. "Sampai kapan lo mau kayak gini?" tanya Boy terang-terangan. Sejak kejadian itu, Bunga malas turun tangga. Makan malam bersama selalu ia lewati. Bunga menyuruh Boy untuk memberi jawaban kalau Bunga lagi tidak enak badan, jika ditanya oleh mamanya Bunga maupun Mami. Tapi, ketika Mami dan mamanya ingin melihat Bunga untuk tahu keadaannya, Boy selalu melarangnya. Boy beralibi bahwa ketika Bunga tengah sakit, dia tidak suka dengan keramaian. Bahkan, mamanya Bunga yang notabene adalah mama kandung Bunga saja tidak pernah tahu soal itu. Karena Bunga orangnya tidak mudah sakit. Jikapun sakit, pasti ia bisa mengatasinya sendiri tanpa bantuan mamanya maupun sahabatnya. "Udah hampir seminggu lo kayak gini," tegas Boy. Bunga menatap Boy malas. "Kan semua salah kamu. Kenapa memilih aku waktu itu?" kesalnya. Boy mendekat ke arah Bunga. Ia duduk tepat di samping Bunga yang membaringkan badannya. "Mau ngapain lo?" tanya Bunga takut. Boy tak menjawab pertanyaan Bunga. Iya kan waktu itu gue kilaf. Niat gue hanya godain lo doang. Lagian salah lo sendiri. Kenapa menikmatinya juga?" Bunga meletakkan ponselnya di sebelah lalu menundukkan badannya. "Jadi kamu salahin aku?" Boy menggaruk kepalanya yang tak getal. Enggak, gue yang salah," ucap Boy mengalah. Bunga mengancang-ancang untuk menundukkan badannya kembali. "Emang," sahutnya saat sudah kembali ke posisi sebelumnya, dengan ponsel di tangan kanan. "Tapi kenapa lo? Kenapa apa lagi?" potong Bunga bertanya. Boy beronjak dari samping Bunga. "Pokoknya gue gak mau bohong lagi soal ini. Gue gak mau antar nasi ke sini buat lo." Bunga membuang napasnya gusar. Bisa gawat kalau Bunga tidak makan-makan. Apalagi sekarang masih pagi. Ntar yang ada malah tidak makan sampai malam karena ancaman Boy barusan. "Kamu mau bunuh aku?"
Boy duduk di sofa. Maybe, balasnya. Bunga meletakkan ponselnya ke atas meja yang berada di samping tempat tidur, lalu mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. 7 menit kemudian, Bunga menyelesaikan mandinya lengkap dengan baju yang ia gunakan. Bunga selalu menjaga auratnya dari Boy. Bunga tahu cuma 0,00001 cowok yang pikirannya jernih plus tak nafsuan. Karena itu, sebelum mandi, Bunga mengambil bajunya yang akan ia kenakan lalu membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Jadi, di dalam kamar mandi semuanya telah selesai ia kerjakan. Bunga berjalan gontai di depan Boy. Boy meraih tangan Bunga. Saking kuatnya, Bunga terjatuh ke pangkuan Boy. Manik mata mereka bertemu. Warna kehijauan muda, itulah warna mata Boy. Padahal ini tidak pertama kalinya manik mata Boy dan Bunga bertemu. Tapi kenapa baru sekarang Bunga menyadarinya bahwa warna bola mata suaminya itu warna hijau. Warna matanya warna hijau. Kenapa gue baru sadar sekarang? Apa karena sekarang kami dalam posisi terlalu dekat? Malahan bercak-bercak hitam yang ada di wajah Boy aja gue gak lihat. Tapi dulu kayaknya gak ada lah. Atau gue aja yang gak pernah lihat. Seketika batin Bunga penuh dengan pertanyaan. Boy mulai sadar akan tatapannya. Ia mendorong Bunga hingga ia terjatuh di lantai. Waduh, parah Boy. Sekitar 50 cm dari pangkuan Boy ke lantai. Bunga mengadu kesakitan. Ia memegang ekornya yang terbanting dengan lantai kamar. Bunga menyimakkan rambut panjangnya, lalu menoleh ke arah Boy dan menatapnya tajam. Seakan-akan ingin mencengkram sekarang juga. Boy berdehem. Siapa suruh lo duduk di pangkuan gua? Ucapnya tanpa bersalah. Bunga menyosor hingga sampai di tempat Boy. Posisinya, Bunga di bawah sofa dan Boy duduk di sofa. Bunga mengepalkan tangannya. Ia sedang merancang untuk membalas dendam pada cowok angkuh ini. 1, 2, 3. Mati lo, teriak Bunga lalu menggebuk paha Boy dengan sangat kuat. Berkali-kali Bunga juga memukul kaki Boy. Tepat pukulan kesekian, Boy mengambil tangan Bunga. Lalu ia mencapakkan tangan Bunga kuat. Udah puas lo? Tanya Bunga. Boy bangkit dari duduknya lalu pergi ke kamar mandi. Tanpa menunggu jawaban dari lawan bicaranya. Bunga terperangah di tempatnya. Bunga mengernyit. Puas kata lo? Ya belum lah. Bunga diam tak bergeming di tempatnya. Ia sibuk memikirkan cara untuk membalas dendamnya yang masih tersisa sedikit lagi. Beberapa menit kemudian, Boy keluar dari kamar mandi. Sepertinya tadi Boy tengah mandi. Boy mengacak-ngacak rambutnya dengan handuk khusus untuk rambut. Ia sedang mengeringkan rambutnya. Kemudian Boy duduk di tempat semula. Lo belum puas kan? Yuk lanjut, titah Boy. Bunga menyipitkan matanya. Apa Boy tidak waras? Masa ia dengan gampangnya ia nyerah gitu aja, tanpa mengeluh kesakitan sedikit pun. Padahal Bunga memukulnya pakai tenaga dalam. Kenapa diam? Gak mau. Tanya Boy seraya menaik turukan alisnya. Gak, ketus Bunga. Kemudian Bunga hendak berdiri dari duduknya. Namun gagal, Bunga tak kuat karena ekornya terasa begitu sakit. Dengan sigap, Boy membantu Bunga dan ia menggendong Bunga hingga sampai ke tempat tidur. Besok gak usah terlalu terpesona sama ketampanan gue. Terpesona. Yuk nyanyi. Tidak terasa sudah 3 minggu Bunga dan Boy tinggal di rumah Mami Boy. Sejak kejadian Bunga didorong oleh Boy dari pangkuannya, ekor Bunga masih sedikit sakit. Ia tidak memperdulikannya, karena rasa sakitnya sudah mulai berkurang daripada saat kejadian. Waktu libur sekolah hanya 1 bulan. Boy dan Bunga telah menghabiskan waktu 25 hari di rumah Mami Boy, dan ada Mama Bunga juga di sini. Waktu berlibur masih ada 5 hari lagi. Boy dan Bunga memutuskan untuk kembali ke apartemen. Bukan karena apa-apa, hanya saja mereka ingin menghabiskan waktu yang tersisa itu bersama sahabat-sahabat mereka. Udah semua? Tanya Boy yang sedang meletakkan barang mereka ke dalam bagasi. Bunga mengangguk mantap. Udah kok. Setelahnya, mereka pamit pada Mami dan Mama. Tak lupa meminta maaf atas kesalahan Boy dan Bunga yang jarang mengunjungi mereka, serta kesalahan yang Boy dan Bunga perbuat selama liburan di sini.
Masalah di dapur, sang mami tidak marah lagi. Sebenarnya Dinda orangnya tidak mudah marah. Sekali marah langsung lupa hari itu juga. Boy tahu sifat maminya itu. Bahkan Boy sudah memberitahu Bunga akan hal itu. Bunganya aja yang enggan bertemu sang mami malu. Mami dan Mama mengizinkan serta memaafkan Boy dan Bunga. Lalu Boy dan Bunga menaiki mobil. Kemudian Bunga melambaikan tangan hingga mobil yang dikendarai Boy benar-benar tak terlihat dari komplek perumahan. Sedangkan Boy hanya memberi klakson sebelum ia menginjak rem. Bunga membuang napasnya pelan. "Kenapa?" tanya Boy. Bunga menggeleng. "Gak ada, cuma ngantuk doang. Tidur aja, ntar gue bangunin." Bunga tidak membalas ucapan Boy. Ia memilih untuk memejamkan matanya. Bunga pun tertidur. Boy mengendarai mobil dengan sesekali melirik ke arah orang yang ada di sampingnya, ke arah Bunga. "Gue seneng karena sejak kita libur sekolah sampai sekarang kita jadi lebih dekat," ucap batin Boy. Beberapa menit kemudian, Boy sampai di parkiran apartemennya. Ngah. Boy membangunkan Bunga. Bunga menggeliat dalam tidurnya, lalu mengucek-ngucek kedua matanya. "Apa?" tanya Bunga seraya menyipitkan kedua matanya. "Udah sampai," lirih Boy kemudian keluar dari mobil. Boy membuka bagasi mobilnya, lalu mengeluarkan dua koper miliknya dan koper milik Bunga. Bunga yang masih mengantuk segera keluar dari mobil. Bunga mengambil koper pink miliknya. "Udah, biar gue aja," ujar Boy seraya mengambil koper Bunga. Bunga menatap Boy malas. "Aku harus mandiri, gak boleh manja," sindir Bunga, mengingat pertama kali saat mereka baru pindah ke apartemen, bahwa Boy waktu itu mengucapkan kalimat "gak usah manja." Boy membuang napasnya besar. "Masih ingat aja loh," lirihnya. Bunga mendekatinya. "Iyalah, aku tipikal orang pendendam," bisiknya. Kemudian pergi dari hadapan Boy. Baru beberapa langkah Bunga berjalan, Bunga menghentikan langkahnya. Bunga menepuk jidatnya pelan. Ia agak takut naik lift sendirian karena rasanya terlalu sunyi, dan itu bisa membuatnya halusinasi. Ada sesuatu di samping, di depan, atau belakangnya. Bunga menutup matanya bentar untuk mempersiapkan dirinya, lalu menoleh ke belakang ke arah Boy. "Kenapa?" tanya Boy polos. Padahal Boy tahu kalau Bunga tidak bakal berani naik tangga sendirian. Karena itu Boy belum melangkahkan satu langkah pun. Bunga tersenyum cengir, lalu berjalan ke arah Boy. Setelah sampai di samping Boy, Bunga menggandeng lengan Boy. "Aku gak bisa jauh dari kamu," alibi Bunga. Boy menahan tawanya. "Oh, lucu, baru nyadar loh." Ketika sampai dalam apartemen nomor 333, apartemen Boy, Bunga pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ia ingin menghilangkan rasa kantuk yang masih ia rasakan. Setelah itu, Bunga membuka koper miliknya, lalu meletakkan baju yang ada di dalam koper ke tempatnya semula. Begitu juga dengan koper Boy. Bunga mengambil koper Boy dan meletakkan pakaian yang ada di dalamnya ke tempatnya. Saat Bunga sedang mengamasi pakaian, Bunga melihat Boy yang sedang bersiap-siap. "Mau kemana?" tanya Bunga. "Pergi bentar." Bunga menyelesaikan tugasnya. Ia meletakkan koper pink dan koper merah itu ke atas lemari. Pastinya menggunakan kursi untuk meletakkannya. "Kamu ninggalin aku sendirian?" tanya Bunga lagi. "Bentar aja kok," timpal Boy. Bunga membuang napasnya. "Ya udah, kalau terjadi sesuatu sama aku, awas aja, kamu aku salahin terus." Boy melepaskan jaketnya yang ia pakai tadi dan meletakkan ke atas kasur. Ia pergi keluar kamar tanpa mengeluarkan satu kata pun. "Lah, kok malah ngambek?" lirih Bunga bermonolog. Bunga mengikuti Boy. Ia keluar kamar. Bunga berdeham saat melihat Boy tengah menonton televisi. Alhasil, Boy tidak menggubrisnya. Bunga menghela napasnya jengah, lalu duduk di samping Boy. "Boy," panggil Bunga lirih. Boy tak menjawabnya. "Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Aku gak apa-apa kok di rumah sendirian. Ntar aku kunci pintu sama jendela," ujar Bunga ikhlas. Boy masih fokus pada acara televisi. Acara yang menayangkan berita para selebriti. Padahal Boy orang yang paling malas bergosip. "Boy,"
Panggil Bunga sekali lagi, dan hasilnya masih sama, tidak ada jawaban. Bunga membuang napasnya kuat. Ia memutar badannya 30 derajat. Bunga duduk di depan Boy yang tengah menyampingkannya. Ia menaikkan kaki ke atas sofa lalu meletakkan kedua kakinya. Bunga mendekatkan bibirnya ke telinga kiri Boy yang fokus menatap TV. "Boy!" teriak Bunga. Bukan Boy yang kaget, malahan Bunga yang kaget bahwa cowok itu. Boy masih tidak bergeming. Apakah suara Bunga masih kurang kuat atau kurang keras? Bunga yang yakin suaranya sudah bisa membuat gendang telinga anak kecil, para remaja, orang dewasa jadi peka, bahkan tuli. Jangankan mereka, gendang telinga Bunga aja bergema sekarang rasanya. Bunga memainkan bibirnya. "Ya udah deh, aku minta maaf karena larang kamu pergi. Dan sekarang kalau mau pergi nggak apa-apa kok, aku bisa jaga diri baik-baik," ujar Bunga lagi merasa menyesal. Bunga menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lagi-lagi Boy tak mengubrisnya. Bunga bangkit dari duduknya. Ia pasrah. Baru setengah langkah, tangan Boy digenggam oleh Boy. Tangan Bunga digenggam oleh Boy. Bunga memutarkan badannya. "Kenapa?" tanya Bunga. Boy masih diam. "Kamu marah ya?" "Kalau kamu mau marah sama aku, marah aja. Aku terima. Lagian aku salah karena udah larang kamu pergi. Lagian kita hanya dua orang yang diperjodohkan. Kita nggak saling kenal sebelumnya. Jadi nggak ada hak aku." Boy menarik tangan Bunga hingga ia terduduk di tempatnya yang tadi. Kalau Bunga jadi terhenti karena aksi yang dibuat oleh Boy.